Suatu keluarga memiliki 5 anak dengan anak sulung bernama Andi. Ayah memberi uang saku bulanan kepada 5 anak tersebut dengan ketentuan berikut. Uang saku Andi adalah 2 kali lipat uang saku anak kedua, 3 kali lipat uang saku anak ketiga, 4 kali lipat uang saku anak keempat, serta 5 kali lipat uang saku anak kelima. Besaran uang saku anak-anak tersebut adalah bilangan bulat kelipatan ribuan rupiah. Bendi dan Cindi adalah adik dari Andi. Bendi mengeluh bahwa uang saku yang diterima adalah 20.000, lebih sedikit dibandingkan Cindi. Besaran uang saku Andi yang mungkin adalah. Oke, jadi kita ketahui bahwa Andi adalah anak yang tertua ya. Andi, jadi kita misalkan Andi itu memperoleh sebesar ribu rupiah gitu ya. Kemudian katanya di situ bahwa uang saku Andi adalah 2 kali lipat anak kedua ya. Jadi kita anggap anak yang kedua itu si B ya. Kita definisikan dulu anak kedua. Yang kedua itu si B. Anak ketiga itu adalah si C misalnya. Anak keempat si D, dan anak kelima itu si E ya. Katanya di sini uang saku Andi adalah 2 kali lipat uang saku anak kedua. Berarti A itu sama dengan 2B gitu ya. Kemudian 3 kali lipat masih si Andi, 3 kali lipat dari anak yang ketiga, 4 kali lipat dari anak yang keempat, 4D, dan 5 kali lipat dari anak yang kelima, E gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan dari sini bahwa uang saku anak kedua itu adalah setengah dari uang si Andi. Begitu juga untuk anak yang ketiga si C ini, itu sepertiga dari uang si Andi, dan yang keempat adalah seperempat dari uang si Andi, dan yang terakhir adalah si E, itu adalah seperlimanya, seperlima uang si Andi ya. Jadi dari fakta ini bahwa bilangan A ini atau uang yang dimiliki Andi ini haruslah bilangan yang bisa habis dibagi 2, bisa habis dibagi 3, bisa habis dibagi 4, dan bilangan yang habis dibagi 5. Artinya kita harus mencari KPK ya. Jadi makanya di situ ya bilangan terkecil ya. Jadi kita akan mencari KPK dari 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi kalau 2 bisa kita tulis 2, kalau 3 ya 3, 4 itu bisa kita tulis 2 kuadrat, dan 5 itu ya 5. Nah, 2 dan 2 kuadrat kita pilih pangkat tertinggi, 3 kita ambil, dan 5 kita ambil. Ini prinsip mencari KPK. Berarti 4 kali 3 kali 5 ya. 4 kali 15, 60. Nah, jadi uang terkecil Andi ini bisa jadi dimulai dari 60.000. Berarti kita anggap si Andi ini adalah 60.000. Nah, berarti si B adalah bisa kita kalikan, jika A nya 60.000, berarti si B nya setengahnya ya, berarti 30.000, dan si C adalah 20.000, dan si D adalah 15.000, dan si E adalah 12.000 ya. Dikalikan 2 ya berarti pas 12.000. Oke. Nah, di sini kalau kita kembali ke soal, diketahui bahwa Bendi dan Cindi adalah adik dari Andi. Tanpa kita ketahui posisi Bendi apakah kakaknya Cindy atau Cindi ini adalah kakaknya si Bendi. Jadi kita tidak tahu. Maka di sini Bendi mengeluh bahwa uang saku yang diterima adalah 20.000, lebih sedikit daripada Cindi. Nah, kalau kita lihat uang yang dimiliki adik-adiknya si Andi ini, tidak ada selisihnya yang kita dapatkan 20.000 rupiah. Jadi tidak cocok ya kalau uang si Andi ini adalah 60.000, karena selisih biasa anak kedua dan ketiga ini 10.000, anak ketiga keempat ya 5.000, dan anak keempat kelima itu cuma 3.000. Jadi kita belum mendapatkan selisih 20.000. Nah,
supaya kita mendapatkan selisih 20.000, maka setiap ini kita coba kalikan 2. Nah, jadi KPK nya 60 awalnya. Jadi yang terkecil selanjutnya itu adalah kita kalikan 2 saja. Nah, sekarang kita bisa lihat susunan uang yang bisa diperoleh itu adalah 120.000. Yang ini mempersingkat saja, kita pakai K saja. Ini 60.000. 60.000. Kalau ini adalah 40.000. Ini adalah 30.000. Dan ini adalah 24.000. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat terdapat selisih B sama C ini. B sama C ini selisihnya sudah mendapatkan 20.000. Artinya bisa kita simpulkan bahwa ini si Cindi ya. Yang anak kedua ini adalah sebagai Cindi. Karena Cindi lebih banyak 20.000 ya. Dan anak yang ketiga ini adalah sebagai Bendi. Nah, jadi kita dapatkan selisih atau besaran terkecil uang saku Andi yang mungkin itu adalah 120.000. Oke, ada di option yang C.